Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamdi a'ba'i ma'rifatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Kita lanjutkan ini bab hikmahnya Ibnu Athaillah, ini bab mengenai oh ya Hurasul Hadrah, jadi benteng yang bisa menghadang seluruh lawan-lawan yang menjadi penyerang atau pembegal terhadap rasa hadirnya Allah di dalam kalbu kita. Jadi hadrah ini yang dimaksud adalah bukan kita hadir datang seperti orang yang mendatangi satu tempat lalu hadir di sana di hadapan Allah, begitu bukan. Yang disebut hadir di hadapan Allah adalah kesadaran bahwa Allahu hadiri. Allah lah yang maha hadir kapan, di mana saja. Seperti juga ketika kita taqarrub, bukan kita lagi mendekat Allah seperti berjalan, membayangkan kita sedang menuju satu posisi, bukan. Yang disebut qurbah adalah kesadaran bahwa Allah itu qarib. Allah maha dekat, lebih dekat dibanding dirimu sendiri. Diri kita ini kan paling dekat ini, tapi Allah lebih dekat lagi dibanding diri kita sendiri. Itu suasana qurbah namanya. Hadrah juga begitu. Maka di antara qawati, penghalang-penghalang yang menghalangi suasana hadrah kita ini, itu biasanya para ulama sufi itu ada 4. Satu, ad-dunya, dunia seisinya ini, tapi apa yang disebut duniawi itu yang bagaimana? Maka para arifun bisa melepaskan diri dari jebakan dunia ini seperti apa nanti. Yang kedua, nafsu kita. Yang ketiga, hawanya, kesenangannya nafsu. Karena nafsu itu terbagi, ada hewani, kebinatangan, isinya yang enak-enak aja. Ada itu namanya nafsu hayawaniyah kita. Ada nafsu sabu'iyah, isinya pengen gites orang aja, pengen bunuh orang, pengen itu ghadbiyah, sabu'iyah, sadisme di dalam nafsu kita. Ada syaitoniyah, setan. Nah ini, maka di sini beliau melanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Idza alimta anna syaitana la yaghfulu anka fala taghful. Anta amman nasiyatuka biyadih. Jadi kalau Anda tahu bahwa setan itu nggak pernah
lupa sama kita. Kapan, di mana aja. Sampai seorang ahli ibadah yang sudah mulai tekun, menanjak derajatnya di hadapan Allah sampai di depan pintu Allah, setan ternyata sudah nyegat kita di depan pintu Allah sana. Itu luar biasa setan. Dan setan itu tampilannya itu seperti prototipe yang digoda. Kalau yang digoda misalnya pejabat gitu ya, setannya tampilannya kayak pejabat. Kalau yang digoda raja ya, dia tampil seperti raja. Kalau yang digoda kiai ya, tampilannya kayak kiai, pakai kitab, pakai Quran, pakai hadis, setan itu. Bisa begitu. Nah ini. Jadi gimana ini? Fala taghful anta biman amman nasiyatuka biyadi, maka kamu jangan lupa kepada Allah zat yang dirimu ada di tangannya. Jadi maksudnya gimana? Makanya kita ini diajari juga oleh Allah untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena apa? Karena yang menciptakan setan itu juga makhluk ciptaannya Allah juga. Bagi para sufi gitu, ketika bermunajat Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan, Engkau tidak menciptakan semua ini batil, termasuk menciptakan setan. Harus begitu, kalau para sufi begitu. Kenapa? Allah menciptakan setan itu hikmahnya luar biasa. Bagi perjalanan ruhani kita. Nah, karena manusia ini lemah, ya, setan itu juga lemah sebenarnya. Kita ini podo-podo lemah ya. Karena itu jangan pernah takut dengan setan. Wah, nanti digoda setan begini-begini. Enggak. Maka kembalikan saja setan ini kepada Allah dengan cara kita mohon perlindungan kepada Allah. Itu cara Allah memudahkan menyayangi kita semua. Maka ketika iblis, ya, iblis itu rajanya setan. Jadi setan itu ya anak buah iblis. Dari mana munculnya produksi setan ini? Setan itu kayak ada pabriknya, pabrik setan namanya. Nah, jadi menurut Syekh Abdul Karim Al-Jili, ketika iblis itu berzina, ya, selingkuhlah, iblis ini berzina dengan hawa nafsu manusia. Tempat perzinaannya di tengah-tengah aktivitas duniawi yang dekat dengan perdagangan, maka lahirlah jutaan setan di situ. Ya, setan ya bisa diusir seketika, habis itu terjadi satu perselingkuhan lagi, nafsu dengan iblis ini lahir lagi. Tapi jangan pernah takut kita dengan setan gitu. Bahkan dalam sumpahnya iblis mengatakan fa bi'izzatika, maka demi kebesaranmu Tuhan. Jadi ini ada rahasia dari kata izzah. Kenapa iblis sumpahnya dengan kata izzah? Bukan birahmatika misalnya ya, dengan rahmatmu Tuhan, tapi fa bi'izzatika. Kata izzah itu adalah manifestasi dari sifat jalaliyahnya Allah. Jalaliyah itu adalah
kemahabesaran, kemahakuasaan, kemahadiktatoran, kemahamemaksanya Allah, itu semua ada di Jalaliyah. Maka ini hebat iblis. Sumpahku harus dengan Jalaliyahnya Allah. Karena aku akan menggoda, nggak tersisa satupun. Jadi akan aku goda semuanya Tuhan. Tapi illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas ya Allah. Aku angkat tangan, aku kalah, aku gak bisa goda. Siapa mukhlasin? Kalau mukhlisin banyak, orang yang sedang belajar lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Tapi mukhlasin adalah orang yang billah, lillah. Dia sendiri nggak berdaya untuk ikhlas. Kalau mukhlisin masih merasa bisa ikhlas. Aku tadi lillahi ta'ala bener ini. Wah, mukhlisin. Tapi mukhlasin, ya Allah, yang membuat aku ikhlas lillah engkau semua Allah. Bukan aku, bukan perjuanganku, bukan ikhtiarku. Mukhlasin itu membuat iblis angkat tangan. Karena mukhlasin masuk dalam perlindungan ilahi. Ini. Jadi jangan pernah lupa. Kenapa kok kita diingatkan, kamu jangan lupa kepada Allah yang kamu ada di tangannya. Maksudnya ada di tangannya. Seluruh gerak-gerikmu itu minallah, dari Allah. Bukan dari dirimu sesungguhnya. Makanya ya, jadi al-amalu suarun qaimah. Amal itu adalah sosok yang tegak, rupa yang tegak. Warwahuha sirrul ikhlas fiha. Rohnya amal adalah rahasia ikhlas di balik amal tadi. Jadi kira-kira kalau amal kita tidak ada rohnya, ya seperti tengkorak berjalan gitu. Karena keikhlasannya nggak ada. Lah rahasia ikhlas itu di mana sebenarnya? Wasirul ikhlas antabarri minal haul wal quwwah. Yaitu Anda harus bisa membebaskan diri dari merasa berdaya dan merasa kuat. Merasa bisa ibadah itu sulit memasuki rahasia ikhlas. Ibadah darimu Allah. Kekuatan aku beribadah darimu Allah. Nah sekarang ibadahku mau kemana ini? Ilallah, menuju kepadamu Allah. Aku sedang menuju kepadamu ini Tuhan. Tapi kuwati, perampok-perampok di jalanan, jalan menuju kepada Tuhan itu banyak sekali perampoknya tadi. Gimana aku mengatasinya? Maka billah, bersama Allah, bersama haul dan kuwahnya Allah, bersama izinnya Allah, fadl rahmatnya Allah, taufik hidayahnya Allah, inayahnya Allah. Itu namanya billah. Itu harus terus-menerus ada. Oh itu mencelat, ya mencelat dari hati kita, billah tadi, setan bleng lagi. Karena dia ngintip, kapan ini orang ini lengahnya. Nabi Adam itu digoda di surga, beribu-ribu tahun nggak mempan. Ditunggu lengahnya. Kapan lengahnya Nabi Adam ini? Wah, dari berbagai segi digoda, nggak mempan. Mempannya ketika Nabi Adam mulai seneng dengan surga. Loh itu loh ya. Hati-hati. Ini godaan untuk para nabi ya. Kalau godaan kita, godaan ecek-ecek sudah ngeblak kita. Para nabi itu, nabi seneng dengan surga, belum masuk. Mau kamu abadi di sini, kata iblis. Iya, saya pengen makan itu buah kuldi, dekati pohon ini. Masuk, belum kena beliau.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu. Jadi dunia ini senjatanya itu apa? Liqa'ul khalq. Dunia ini punya senjata. Ketemu massa publik, pendukung ini itu dunia. Kalau Anda ketemu di sana ya, bagaimana publik Anda ajak menuju kepada Allah, itu beda. Itu bukan dunia. Maka wasijnuha al-khalwah. Di dalam tasawuf ada makom namanya khalwat. Metode supaya kita ini tidak terpenjara oleh dunia. Maka dunia harus kita penjara. Dunia harus kita masukkan dalam penjara. Apa? Khalwat Anda. Asalnya khalwat zahirnya. Lama-lama Anda bisa khalwat batin Anda. Anda di tengah hiruk pikuk duniawi, hati Anda tetap sunyi dengan Allah. Itu namanya sunyi dalam keramaian. Hatinya sunyi dengan Allah, fisik kita bersama makhluk. Atau ramai dalam sunyi. Ketika Anda khalwat sendiri, nggak ada siapa-siapa, yang ada ramai hati Anda dengan zikrullah, dengan renungan-renungan yang menggugah cakrawala, membuat hati Anda menjadi terang. Nah, itu namanya ramai dalam sunyi. Awalnya ramai dalam sunyi, lama-lama Anda akan bisa sunyi dalam ramai. Khalwah, itu cara kita memenjarakan dunia begitu memang. Yang kedua nafsu, al-hawa. Kesenangan-kesenangan punya senjata. Orang itu senangannya ngobrol aja dengan banyak orang. Ada loh orang itu. Itu memang salah satu hobinya hawa nafsu. Jadi dia itu ketika dia diem, maka cara kita penjarakan hawa nafsu kita, belajar diem. Asumtu. Gelisah nggak Anda ketika Anda diem? Mulailah Anda merasakan, untuk apa saya gelisah, ada Allah. Lagi kesepian ini, sunyinya nggak ada siapa. Ada Allah. Allah menciptakan diam, menciptakan istirahat. Istirahat itu makhluk loh ya. Namanya istirahat, makhluk. Namanya istirahat. Gitu. Jangan dikira makhluk istirahat itu bukan makhluk. Itu makhluk. Allah menciptakan istirahat kepada kita supaya kita concern full dengan Allah. Bukan malah menikmati nafsu istirahat. Gitu loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setan itu senjatanya apa? Kenyang. Kalau makan pengennya kenyang gitu. Karena apa? Kalau sudah kenyang, itu katup pintu, itu tiba-tiba buka. Nah, setan masuk. Maka untuk memenjarakan setan adalah al-ju'. Oleh sebab itu puasa itu membuat setan terbelenggu. Kenapa? Bagaimana aku bisa menggoda orang lapar? Nafsu dia sudah nggak ada. Sedangkan nafsu itu pintu masukku. Maka aku merasakan terbelenggu rasanya. Bukan dibayangkan setan pada dirantai dengan rantai gitu ya. Itu kan film siksa neraka itu. Maksudnya terbelenggu itu dia nggak berdaya untuk menggoda. Karena ini orang-orang puasa ini pada lapar semua. Dan itu membuat dia terpenjara. Setan itu. Nah, yang keempat, an-nafs, nafsu, wasilahuha, an-naum, wasijnuha asar. Nafsu itu pengennya istirahat, tidur, nyaman, asik.
Nah, itu nafsu. Maka kita harus sering melawannya dengan melek bengi. Ya, melek bengi. Harus itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika orang menyadari semua ini, ya, setan nafsu, beliau melanjutkan wa harraka 'alaika nafsa liyaduma iqbalaka 'alaih. Allah itu memberi nafsu kepada kita itu untuk apa sih? Ya supaya kita terus-menerus menghadapi Allah. Musuh terbesar kita itu nafsu. Ya Tuhan, bagaimana caranya aku melawan musuh terbesarku? Dan ini jihadul akbar yang sesungguhnya. Lalu kita pasti lari kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan nafsu. Jadi nafsu itu adalah awal hijab, awal tutup antara kita dengan Allah, itu ya nafsu kita. Dan ketika kita tertutup, gelap kita. Wah, nafsu akan berpesta di sana. Tapi di dalam diri kita ada kolbu, ada roh, ada sir, rahasia roh yang terus-menerus memancarkan nur. Lalu hati kita berontak, ya Allah, apakah hidupku hanya aku diciptakan untuk seperti ini ya? Misalnya Anda ini seneng-seneng aja hidupnya 1 minggu ini, bertanyalah kepada dirimu, hei diri, apakah Allah menciptakan kamu untuk yang seperti ini? Untuk hal-hal seperti ini? Harus itu. Cara kita melawan diri kita memang begitu. Hal yang sama, ya. Ketika kita lagi sedih, dapat masalah, problem macam-macam, lalu kita stres. Hei diri, emang kamu ini diciptakan oleh Allah untuk stres? Itu aja. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kita diciptakan ya untuk ibadah, bukan untuk bersenang-senang atau bersusah-susah, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau sudah begitu kita ini akan ngelimprek. Ya, ngelimprek itu apa? Rendah hati, ya Allah, ternyata aku ini nggak berdaya, hina dina. Apa yang aku andalkan, apa yang aku banggakan sebenarnya. Maka muncullah namanya at-tawadhu. Tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri. Beda. Rendah hati itu tawadhu. Kalau rendah diri itu minder. Minder. Bukan. Maka man athbata li nafsihi tawadhu'an fawwal mutakabbiru haqqan idh laysat tawadhu illa an rif'atin famata athbata li nafsika rif'atan fa antal mutakabbiru haqqan. Orang yang merasa dirinya tawadhu, nih tiba-tiba Anda merasa, ya Allah, aku ini, tiba-tiba Anda mengatakan begini, kayaknya aku ini sudah rendah hati nih. Nah, ketika muncul status, oh statusku mutawadhi, aku orang yang sedang tawadhu, berarti aku memiliki kelebihan dong dibanding orang-orang lain. Nah, ketika muncul seperti itu, itulah yang disebut mutakabbir haqqan. Maka seringkali ya, orang yang merasa bisa tawadhu, nggak bisa loh manusia itu bisa tawadhu dengan caranya sendiri, nggak bisa. Nanti ada cara dari Ibnu Athaillah. Kalau dengan cara kita nanti muncul, kita nanti merasa memiliki supremasi, merasa lebih rif'ah,
Karena orang tawadhu itu kan diangkat derajatnya. Nah, merasa diangkat derajat itulah yang menumbuhkan takabur. Laisat tawadhu illa an rifatin. Kalau kita merasa tadi rif'ah, jadi gue beda nih sama lu, gitu ya misalnya. Kayaknya aku beda deh dengan yang lain. Makanya banyak orang waton suloyo, kemudian asal beda, supaya apa? Supaya nyombong aslinya. Ketika supaya nyombong ya, kan menjadi mutakabir kita. Nah, sedangkan kit'atun minal kibri, secuil kesombongan, itu menghalangi kita masuk surga. Surga itu moh. Ntar dululah takaburmu, sono dibersihin di neraka sana dulu. Itu nggak enak. Dan produk nafsu, dan nafsu itu dari ego, dari ana, dari keakuan, yang pertama kali muncul adalah memang istikbar. Nah, itu dikatakan oleh iblis, fastakbaro wa kana minal kafirin. Dia menjadi takabur lalu kufur. Kenapa takabur itu menumbuhkan, mendekati kekufuran? Karena takabur itu adalah bentuk pemberontakan untuk menandingi Tuhan. Ya, manusia ini ada sifat kepengin jadi kayak Tuhan. Jadi kayak Tuhan itu semua orang harus di bawahnya. Semua orang harus hormat padanya dan dia pokoknya tampil kayak dewa lah. Ada sifat yang ada di dalam sudut nafsu kita, tempatnya di sebelah kiri dada kita. Itu nafsu kita. Di shimal, ya, maka disebut ashabus shimal itu. Di situ ada kiber yang muncul dari ego kita. Nah, dari situlah muncul yang lain-lain kemudian. Kepengen ada robbaniyahnya di dalam dirinya. Sifat supaya disebut kayak Tuhan. Tapi kalau itu kental, mengkristal terus-menerus, maka akan menjadi Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu paling tinggi. Itu simbol Fir'aun itu, ya, Fir'aunisme itu ada di dalam diri kita. Nanti atas namanya macam-macam, bisa sampai pada atas nama agama pun bisa. Ya, atas nama agama untuk nyombong itu banyak, gitu ya. Atas nama ilmu pengetahuan untuk nyombong banyak. Atas nama amal untuk nyombong banyak. Bahkan atas nama karomah untuk nyombong banyak. Wah, ini luar biasa, iblis itu luar biasa. Sampai Allah mempresentasikan iblis itu dalam bentuk istikbar. Lalu dia menjadi sombong. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal mutawadi alladzi idza tawadda'a ra'annahu fawqa ma sana walakinnal mutawadi'a alladzi idza tawadda'a ra'annahu duna ma sana. Bukan disebut orang yang mutawadi, orang yang rendah hati. Ketika dia sedang rendah hati, dia merasa memiliki nilai lebih. Gitu aja. Aku rendah hati nih. Ya, rendah hati tempatnya ya di hati. Ya. Bahwa itu efeknya di fisik, ya, kemudian ada mundu-mundu ya nggak apa-apa. Tapi yang penting hatimu, jangan sampai mundu-mundumu menjadi status, aku tawaduk nih.
Kalau sudah begitu, apa yang aku lakukan punya nilai lebih dibanding apa yang aku perbuat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinnal mutawadi alladzi idza tawaddu'a ra'a annahu duna ma shana. Ketika dia tawadu, orang yang tawadu itu adalah dia sudah merasakan rendah hati, dia masih mengatakan, ya Allah, aku belum belum seperti yang aku rasakan, sesungguhnya belum Tuhan. Ada ini sedikit-sedikit kesombongan masih ada Tuhan. Malah itu yang bisa tawaduk Anda. Ya. At-tawadhu al-hakiki wa makana nasyi'an an syuhudi 'azamatihi wa tajalli sifatih. Tawaduk yang hakiki adalah yang muncul karena seseorang musyahadah, menyaksikan keagungan Allah. Orang yang menyaksikan keagungan Allah adalah disaksikan oleh Allah dengan segala keagungannya kepadamu. Musyahadah itu. Jadi merasakan, ya Allah, Allahu nadhiri, Allah memandangku, Allahu hadiri, Allah hadir terus. Anda merasakan dipandang terus oleh Allah dengan segala keagungan dan kebesarannya. Maka Anda makprek, baru makprek betul, gitu. Ya. Kalau sudah begitu apa? Nggak peduli. Makhluk sehebat apapun, aku hanya memandang kebesaran keagunganmu Allah, aku hanya prek di hadapanmu Allah. Wa tajalli sifatih, dan tampilnya sifat-sifat Allah. Asma sifat Allah itu tampak memancar. Ya. Sehingga Anda hanyalah makhluk yang fana. Nah, makhluk yang fana itu ya nggak ada alasan lain kecuali sangat rendah dan rendah hati pasti. Ya, sangat-sangat hangus di situ. Ya. Jadi maka kelanjutannya adalah la yukhrijuka anil wasfi ila syuhudul wasfi. Anda tidak bisa mengeluarkan karakteristik sifat-sifatmu, egomu, sifat hewaniahmu, kekejamanmu, nafsumu, setanmu, kecuali, ya Allah, aku puasa riyadhah ini tak wiridi, tak waca nih Quran ben metu ki sifat. Enggak bisa. Enggak bisa. Itu dialami oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, seorang ulama besar abad ke-9 Hijriah itu. Itu ulama mustahid yang luar biasa beliau. Karyanya ada di pondok pesantren semua. 13 tahun beliau itu zikir terus, puasa malam untuk membuang karakteristik yang buruk tadi. Nggak bisa. Akhirnya ketemu Kiai Langgar. Lah, kira-kira Kiai kampung Kiai Langgar, nggak terkenal, nggak ini. Apa? Udah, kamu zikir aja ini. Saya talkin zikir ya, zikir. Dah, zikir. 1 bulan dibuka seluruh ilmunya Allah pada beliau. Wah, kalau begini aku akan menjadi pengarang kitab yang luar biasa, ilmunya Allah ketok kabeh. Tapi sowan ke guru Kiai kampung tadi. Apa kamu? Katanya begitu. Sudah, kitab-kitabmu kamu jual semua sana. Kamu sedekahin fakir miskin. Kamu ini zikir kok cari ilmu laduni, katanya. Sana. Zikir lagi beliau. Dibukakan makom para ulama seluruh dunia. Ini ulama A makomnya di sini, B di sini, C, ketok kabeh.
datang ke gurunya, guru kiai kampung tadi, dah abaikan saja. Ketika mengabaikan itu semua, beliau jalan di pinggir pantai, baru dibuka apa yang disebut tarku ma siwallah, meninggalkan segala hal selain Allah. Dia rasakan betul, dan itulah yang disebut syuhudul wasfi, menyaksikan sifat-sifat Allah, tajalli sifat-sifatnya Allah, dan yang lain selain Allah sirna. Ya, nah, itu baru kita ini bisa tawadhu yang sesungguhnya. Saya kira demikian, Bapak hadirin sekalian, semoga Allah senantiasa memberi inayah, hidayah kepada kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.